mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam, Pak. Bapak Ibu tidak perlu tanya kepada saya, dok saya sakit diabetes, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Insya Allah semua makanan baik, Pak. Itu baik, Pak. Sate boleh nggak, Pak? Sate boleh nggak, Pak? Boleh. Duren boleh. Tapi Rasulullah mengatakan jangan berlebihan. Jadi kalau makan sate jangan lebih dari 5 tusuk, Pak. Ya. Makan duren, Pak. Ini duren bagus nggak, Pak? Bagus. Duren itu kolesterol baik atau jahat? Sungguhnya baik, Pak, asal durennya itu dicari yang jangan berair ya. Jadi kalau cari duren itu yang pulen. Nah, ini tolong perhatikan. Saya dapat ilmu yang bagus dari Bapak Tuan Haji Ismail. Jadi salah satu mentor saya, guru saya di Malaysia adalah Tuan Haji Ismail. Dia punya perusahaan herbal terbesar di Malaysia. Dia juga salah satu tabib pengobatan tibum nabawi terbesar, terkenal di Malaysia. Beliau mengatakan begini, kalau mau makan buah, makanlah sesuai musimnya, Pak. Jadi jangan makan buah di luar musim, jangan makan duren di luar musim duren. Kenapa? Mahal. Ya pastinya duren yang berbuah di luar musimnya itu pasti sudah ada rekayasa genetik, rekayasa dengan hormon-hormon yang disuntikan, itu pasti akan berdampak negatif sama tubuh kita. Jadi makan buahlah berdasarkan musimnya, ya. Itu. Jadi makan durian boleh, Pak ya? Boleh. Cari durian yang masih bagus, yang artinya jangan sampai berair, dan jangan lebih dari 5. Bukan 5 buah, Pak, 5 biji, Pak. Ya. Oke. Jadi jangan salahkan makanan, ya. Rasulullah sudah mengatakan makan jangan berlebihan, sisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sisanya sepertiga untuk udara. Dan jangan makan malam. Itu langkah pertama. Nah, malamnya jangan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Jadi tidur Bapak jam berapa, Pak? Jam 10, setengah 7 harus sudah makan. Tidurnya jam 9, sebelum maghrib harus sudah makan. Ya, yang penting jangan kurang dari 4 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tidur larut malam, Pak. Batasannya jam 11. Jadi mereka yang kebiasaan tidur larut malam di atas jam 11 masih melek, akan terjadi gangguan yang ada di organ liver, dimana jam 11 sampai dengan jam 1 malam itu liver kita bekerja untuk melakukan detoksifikasi dengan syarat tidur harus pulas. Jadi kalau misalnya jam 11 sampai jam 1 masih melek, ya terjadi gangguan di liver pastinya, ya. Oke, itu yang kedua, jangan tidur larut malam. Yang ketiga, air putih, Pak. Air putih dijaga cukup, jangan berlebih, jangan kurang. Cukupnya berapa? Kurang lebih 2 sampai 3 liter. Rasulullah pun mengajarkan cara minum air putih, ada 6 sunnah di situ. Dengan cara duduk atau bersila dengan tangan kanan, seteguk demi seteguk. Jangan langsung 1 gelas dihabiskan dalam sekali tegukan. Jadi cukup 3 tegukan, membaca basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ini banyak sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, minum air putih caranya yang baik, pagi hari minum 1 gelas air putih, setelah sholat subuh minum 1 gelas air putih, sebelum mandi pagi minum segelas air putih hangat, sampai sore jam 6 dipastikan sudah 2 liter masuk dalam tubuh kita. Malam jangan terlalu banyak minum, Pak. Ini syaratnya. Kalau Bapak mau tidur minum 2 gelas yang tujuannya mungkin untuk supaya ginjalnya sehat, bukannya ginjalnya sehat malah jadi rusak, Pak, kalau terlalu banyak minum malam hari. Ya, itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa, Pak. Nah, untuk puasa insya Allah kalau memang ada waktu, masih ada slot untuk manasik kesehatan, saya akan mengisi di bulan Ramadan tahun ini, ya. Nanti bisa koordinasi dengan tim kami apakah masih ada slot, karena kita 1 sampai hari ke-25 kita bisa isi. Dan program manasik kesehatan ini sudah kita jalankan 2 tahun. Alhamdulillah target kita 5 tahun ke depan akan selesai semua masjid yang ada di Depok dan di Jakarta. Memang kita hanya bisa mengisi manasik kesehatan ini di hari Sabtu dan Minggu, ya. Jadi paling Jumat, Sabtu, Minggu, itu pun jarang Jumat, hanya Sabtu dan Minggu kita bisa isi. Sehingga seminggu hanya 2 kali, kali 4 hanya 8 tempat,
Sementara jumlah dari masjid yang ada di Depok maupun Jakarta, Jabodetabek itu ribuan Pak. Jadi saya sudah hitung, mungkin untuk datang ke masjid ini lagi insya Allah kalau diberi waktu bisa 5 tahun 6 tahun lagi Pak ya. Oke. Jadi nanti kalau di bulan Ramadan kita punya program lain, bukan manasik kesehatan seperti ini dengan tema yang berbeda, tentunya temanya tema puasa ya. Oke, itu yang keempat masalah puasa. Yang kelima, nah ini penting ya. Sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin sedikit menyampaikan sabda Rasulullah. Pesan Rasulullah begini, Rasulullah mengatakan, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuhmu, dan jika segumpal daging itu sehat, akan sehatlah seluruh tubuhmu. Dan apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu sesungguhnya adalah hatimu. Ternyata hati yang dimaksud Nabi kita ini bukan liver, bukan jantung, tapi yang dimaksud Nabi adalah perasaan kita, hati kita, kolbu kita, jiwa kita. Jadi kalau perasaan kita gampang stres, ya gampang sakit Pak. Makanya Rasulullah mengatakan langkah kelima untuk sehat adalah jaga hati kita. Ya, sehat itu sederhana sebetulnya, sehat itu mudah. Ya, sehat itu caranya bahagiakan orang lain, permudah urusan orang lain. Insya Allah kita sehat. Ya. Itu langkah 1 dan kelima, sifatnya individual Pak. Artinya Bapak bisa lakukan sendiri di rumah tanpa bantuan orang lain. Tapi langkah ke-6 ini masih butuh bantuan orang lain. Langkah ke-6 butuh bantuan dokter dan pihak rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa Pak? Mencegah lebih baik daripada mengobati, melakukan general check up sebelum sakit Pak. Jadi kalau sakit dulu baru check up itu bukan mencegah namanya Pak. Stroke dulu baru periksa kayak ibu ustazah tadi, ya bukan mencegah. Nah sementara ya mencegah dengan cara medical check up memang tidak mudah karena di situ banyak kendala. Kendalanya apa kira-kira Pak? 1, kendala check up-nya apa? Tadi takut ketahuan penyakitnya Pak. Tapi insya Allah setelah acara manasik ini selesai, menjadi pertimbangan Bapak untuk check up ya Pak. Jangan takut lagi karena penting sekali untuk check up. Kendala kedua apa Pak? Biaya. Nah kira-kira biaya general check up piro Pak? Ini sekalian menjawab pertanyaan beliau loh. General check up di rumah sakit loh, bukan di klinik saya. General check up di rumah sakit. Kalau saya lihat rumah sakit yang paling komplit di Indonesia, di Jakarta, itu dengan teknologi yang paling baru, itu Siloam Pak. Rumah sakit Siloam itu berapa? General check up sampai dengan MRI seluruh organ. MRI seluruh organ loh, bukan hanya jantung atau otak saja, tapi seluruh organ di scanning. Kira-kira berapa biayanya? Ya, kemarin ada pasien saya scanning seluruh organ di salah satu rumah sakit swasta di Indonesia. Modal cuma 50.000, mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Tadi saya katakan dari awal, hafal Quran itu salah satu rumah sakit swasta di Indonesia itu biayanya 30 juta Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung hari Minggu, silahkan ke rumah sakit untuk general check up, biayanya 30 juta. Kira-kira ada yang mau berangkat enggak Pak? Mungkin kalau warga di sini ada yang bisa berangkat, tapi kalau masyarakat secara umum belum tentu. Kalau saya pun punya uang 30 juta, saya mending daftarin umroh Pak. Gitu ya Pak. Ya. Nah pertanyaannya, kalau ada general check up komplit tapi dengan teknologi yang berbeda, kira-kira mau enggak Pak? Biayanya terjangkau Pak. Ini menjawab pertanyaan beliau. Boleh saya jawab Pak Ustadz? Boleh Pak? Menjawab pertanyaan beliau tadi, berapa dok piro dok biaya general check up di klinik kami? Gitu ya, boleh ya? Oke. General check up di rumah sakit biayanya 30 juta. Apa yang didapatkan? Pemeriksaan darah, foto ronsen, ya sampai dengan scanning. Itu total kurang lebih 30 juta. Itu pun katanya sudah diskon. Di klinik kami ada 2 alat. Alat pertama tujuannya untuk memeriksa fungsi organ lewat gelombang energi. Yang dideteksi 250 pemeriksaan, 20 lembar nanti di print Pak. Bentuknya angka,
mulai dari fungsi otak, fungsi jantung, paru dan sebagainya, ya, sampai dengan mengetahui kadar racun di dalam tubuh kita, insya Allah bisa terdeteksi. Lalu alat kedua, ini alat penemuan dari Rusia. Alat ini saya datangkan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Hasilnya berupa gambar organ full color 3 dimensi. Apa yang dilihat dari alat tersebut? Seluruh organ tanpa terkecuali, kecuali kuku dan rambut nggak bisa kedeteksi. Jadi kalau Bapak mau lihat kondisi jantungnya, dari katupnya, pembuluh darahnya, semua kedeteksi di situ, termasuk semua organ sampai dengan tingkatan sel. Kurang lebih 18 organ dalam tubuh kita akan diperiksa. Kalau di rumah sakit biayanya 30 juta, di klinik kami biayanya hanya 2 juta rupiah, Pak. Insya Allah terjangkau ya. Tapi masih ada kabar baik, Pak, ternyata 2 juta itu untuk pasien umum, Pak, di mana klinik kami ada 2 pasien, pasien umum dan pasien khusus. Kalau Bapak mau jadi pasien umum, itu biayanya 2 juta, tidak ada syarat. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi pasien khusus, bersyarat dan biayanya hanya 700.000, Pak. Kok enggak ada yang alhamdulillah ya? Dari 2 juta